Halo semuanya, salam sehat ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang legal structure and size structure of right. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Dila Farida. Saya seorang mahasiswi akuntansi di Institut Manajemen Wiata Indonesia. Video ini adalah syarat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Business Environment dengan dosen pengampu Pak C. Gunawan, SEMM. Selanjutnya ada legal structure. Di dalamnya terdapat private sector organizational in the UK. Lalu kemudian ada public sector business organizational in the UK. Kemudian ada business organization in mainland Europe. Lalu ada the public sector mainland Europe. Lalu kemudian legal structure, some implication, dan terakhir franchising, licensing, and joint ventures. Nah, di sini tercantum Undang-Undang Kemitraan pada 1980 mendefinisikan kemitraan sebagai hubungan yang ada antara orang-orang yang menjalankan bisnis yang sama dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam hukum, perusahaan adalah asosiasi perusahaan yang memiliki identitas hukum dengan haknya sendiri. Nah, itu berbeda dari orang yang memilikinya, tidak seperti kasus pedagang tunggal atau kemitraan. Lalu pada slide selanjutnya ada private sector organizational in the UK. Nah, yang pertama ada the sole trader. Di sini ada sedikit penjelasan tentang pedagang tunggal adalah bisnis yang dimiliki oleh satu individu yang mandiri dipekerjakan dan yang mungkin dalam beberapa kasus mempekerjakan orang lain, baik secara penuh waktu atau dasar penuh waktu. Yang kedua, the partnership. Kemitraan muncul ketika dua orang atau lebih mendirikan bisnis yang mereka miliki, membiayai, dan menjalankan bersama untuk keuntungan pribadi terlepas dari tinggi formalitasnya yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada limited companies. Perusahaan pada dasarnya adalah organisasi bisnis yang terdiri dari dua atau lebih individu juga yang telah setuju untuk memulai usaha bisnis yang telah memutuskan untuk mencari status perusahaan daripada membentuk kemitraan. Nah, untuk slide selanjutnya ada public sector business organization in the UK. Terbagi menjadi dua, yaitu public corporation dan municipal enterprise. Selanjutnya ada business organization in mainland Europe. Yang pertama yaitu negara Prancis. Ekonomi Prancis didominasi oleh bisnis yang sangat kecil, dalam kurung kurang dari 10 orang. Sedangkan Jerman perusahaan yang terbatas swasta. Lalu kemudian ada negara Denmark, negara yang perekonomiannya didominasi oleh pedagang tunggal. Yang terakhir ada negara Portugal, di mana modal minimum yang jauh lebih besar daripada perusahaan swasta. Kemudian ada legal structure, some implication. Nah, yang pertama ada organizational objective, di mana tujuan organisasi juga dikondisikan oleh struktur hukum perusahaan. Lalu yang kedua ada finance, organisasi bisnis membiayai dari berbagai cara dan dari berbagai sumber. Lalu ada stakeholder, di mana struktur hukum suatu organisasi berdampak tidak hanya pada jenis yang terlibat. Pada slide selanjutnya ada franchising. Warabala yang tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah pengaturan terakhir di mana satu pihak menjual hak kepada pihak lain. Lalu ada licensing. Lisensi adalah bentuk lain dari perjanjian non-ekuitas di mana sebuah perusahaan di suatu negara memberi wewenang kepada perusahaan di negara lain. Lalu kemudian joint ventures. Nah, di sini tertera untuk menerlibatkan satu organisasi dalam tujuan melaksanakan proyek tertentu. Yang terakhir,
the gig economy, mengacu pada pasar yang dicirikan oleh kontrak jangka pendek atau penggunaan ekstensif pekerjaan lepas. Kemudian kita masuk ke size structure of frame. Di sini ada beberapa poin penting, diantaranya the size structure of yuka industry, lalu yang kedua organizational growth, yang ketiga method of growth, yang keempat finance of growth, lalu yang kelima small frame, lalu yang terakhir ada multinational. Kemudian di sini ada the size structure of yuka industry. Nah, ada banyak cara berbeda untuk mengukur ukuran perusahaan. Ukuran umum yang digunakan adalah dengan omset, nilai output, modal yang digunakan, atau tingkat pekerjaan. Nah, pengukuran seperti itu diliputi oleh masalah, paling tidak kesulitan mendefinisikan perusahaan kecil. Namun, dalam hal pekerjaan, sejumlah kecil perusahaan besar mewakili sekilas sepertiga hingga setengah dari semua pekerjaan tergantung industrinya. Lalu kemudian ada organizational growth. Di sini terdapat satu poin penting, yaitu the reason for organization growth, di mana alasan untuk pertumbuhan organisasi perusahaan tumbuh dalam ukuran karena berbagai alasan. Nah, pertumbuhan bisa menjadi tujuan manajerial jika membawa manfaat bagi manajemen seperti keamanan yang lebih besar dan remunerasi yang lebih tinggi. Kemudian method of growth. Di sini ada beberapa poin, diantaranya ada poin A internal growth, poin B external growth, poin C horizontal merger, yang D vertical merger. Lalu poin E, conglomerate merger. Poin terakhir yang F, growth by merger and takeover. Pada slide selanjutnya ada finance for growth. Di sini terdapat internal sources, ada external sources, lalu ada bank, capital market, money market, government and other institution, lalu other sources. Kemudian ada limit and growth, lalu merger activity in the yuka, dan yang terakhir global merger activity. Kemudian slide selanjutnya terdapat small frame. Di sini ada poin A, trend in the small frame sector, poin B, reason for the growth in the small frame sector, poin C, the file of the small frame sector, poin D, aid to the small frame sector, poin E, government policy, poin F, networking between frames. Kemudian materi terakhir yaitu multinational. Nah, di sini ada sedikit penjelasan. Di ujung skala dari bisnis yang sangat kecil adalah perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa di lebih dari satu negara, tetapi di mana kontrol biasanya berada di lokasi sentral. Nah, sekian sedikit pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.